Halo anak-anakku semua, kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Hormati orang tua, guru, dan teman-teman kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap mentaati protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis teks diskusi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menyimpulkan teks diskusi. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks diskusi. Yuk simak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Di sini ada jenis-jenis teks diskusi yang Bapak bahas. Di sini ada 7 jenis-jenis teks diskusi. Yang pertama itu ada simposium. Yang pertama simposium. Yang kedua itu ada seminar. Yang ketiga ada konferensi. Yang keempat ada diskusi panel atau diskusi kelompok. Kemudian yang kelima ada muktamar. Yang keenam ada kongres. Dan yang ketujuh ada lokakarya. Nah, ketujuh jenis teks diskusi ini nanti akan Bapak bahas satu persatu biar kalian memahami tentang pengertian dari jenis-jenis teks diskusi tersebut. Mari kita bahas yang pertama, simposium. Simposium adalah serangkaian ceramah atau pidato pendek di depan peserta atau di depan simposium dari seorang pemimpin guna mendiskusikan bersama-sama dan serta menarik kesimpulan. Jadi simposium itu ya, ceramah atau pidato pendek, kemudian diskusikan serta menarik kesimpulan. Nah, ini diketuai oleh seorang moderator. Moderator nanti akan mengatur dari simposium tersebut. Kemudian yang kedua ada seminar. Nah, mungkin kalian pernah ikut seminar ya, seminar tentang kesehatan, seminar tentang pemuda, seminar tentang olahraga. Ya, banyak sekali seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga kesehatan dan sebagainya. Ya, mungkin diantarkan ada yang pernah mengikuti seminar. Nah, seminar pengertian adalah pertemuan khusus yang digelar dengan sistematis serta menjunjung tinggi nilai akademis dengan tujuan untuk mengerjakan studi secara menyeluruh. Jadi seminar ini semacam pertemuan khusus ya untuk membahas suatu topik ya, tentang sesuatu hal. Nah, di situ nanti ada pembicaranya, kemudian ada moderatornya, kemudian ada pesertanya, kemudian ada sistem tanya jawab dalam seminar tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada konferensi. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya konferensi. Konferensi itu kan apa itu? Di pelajaran IPS ada konferensi meja bundar. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, di sini konferensi pengertiannya adalah pertemuan atau rapat besar yang diselenggarakan guna bertukar pendapat atau berunding terkait sebuah masalah. Nah, konferensi ini ya ini pertemuan ya bertukar pendapat tentang suatu masalah. Atau ada jenis dari konferensi yaitu konferensi pers misalnya. Ya, seperti kita lihat di media-media itu kan ada mengundang pembicara, kemudian disampaikanlah informasi kepada media. Nah, itu konferensi pers tentang suatu hal ya, biasanya ketika ada suatu pembahasan sangat penting, misalkan dari pihak kepolisian, dari pemerintah dan sebagainya, ya diadakanlah konferensi atau konferensi pers untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh awak media. Itu kemudian yang keempat ada diskusi
diskusi panel, tadi diskusi panel atau diskusi kelompok. Nah, diskusi panel ini suatu forum bertukaran pikiran yang dikerjakan oleh sekelompok orang dengan saling berhadapan. Masing-masing kelompok ikut mempersiapkan ya, atau ikut telah mempersiapkan materi pendapat serta alat bukti terkait suatu topik. Nah, jadi diskusi panel ini biasanya diadakan di sekolah, ya, diadakan di perguruan tinggi. Nah, bertukar pikiran. Nanti diskusi panel tersebut ada moderator, ya. Moderator nanti yang akan mengenalkan pembicaranya. Nah, pembicara itu nanti disebut sebagai panelis. Yang panelis tersebut nanti yang akan menyampaikan materi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penanya. Ya, tentunya untuk membahas tentang suatu hal. Kemudian ada muktamar. Nah, muktamar ini permusyawaratan tertinggi yang digelar oleh pimpinan pusat di dalam suatu organisasi. Nah, muktamar ini biasanya dilakukan oleh suatu organisasi. Ya, misalnya kan kita pernah dengar ada muktamar NU atau muktamar Muhammadiyah. Nah, muktamar ini biasanya diadakan kurang lebih 4 tahun sekali, ya, kecuali ada keadaan mendesak bisa dilakukan muktamar. Kemudian ada kongres. Nah, kongres ini ya biasanya kan kalian pernah dengar kata kongres pemuda misalnya, ya, kongres bahasa dan sebagainya. Suatu pertemuan besar para wakil organisasi, baik itu organisasi sosial, politik, hingga organisasi suatu kepolisian, arsitek, dokter, seniman, atau yang lainnya, guna mendiskusikan serta mengambil keputusan. Nah, ini kongres itu ya berhubungan dengan pertemuan bisa organisasi sosial, politik, atau organisasi kepolisian untuk membicarakan suatu hal, ya. Kongres misalnya kongres pemuda, kongres para dokter, ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada lokakarya. Lokakarya itu suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh para ahli dalam bidang tertentu guna membahas suatu isu yang berhubungan dengan keahlian mereka. Jadi lokakarya ini disebut juga sebagai workshop, ya. Workshop itu biasanya kalian pernah dengar kan kata workshop itu? Kata workshop itu ya membahas suatu hal yang berhubungan dengan keahlian mereka. Misalkan ada ahli, ya, ahli kesehatan, ya, dokter misalnya, atau perawat. Nah, ahli tersebut nanti membicarakan tentang keahlian mereka, ya. Itu nanti di situ juga kalian bisa menanyakan tentang suatu hal. Ya, itulah kira-kira dari jenis-jenis diskusi. Ya, tadi ada 7. Ya, mudah-mudahan kalian semua memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah atau keliru, dan kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan terima kasih. Sampai jumpa, tetap sehat semuanya.